Hello netizen, pada episode G30S seri sebelumnya, kamu sudah tahu beberapa fakta dan dampak mengerikan dari peristiwa G30S. Begitu banyak hal yang menimbulkan trauma bagi rakyat Indonesia karena tragedi ini. Banyaknya teori konspirasi akhirnya membuat berbagai kubu yang melihat peristiwa ini dari pandangan berbeda-beda. Banyak pula teori yang dihadirkan hanya untuk kepentingan dari segerombolan orang saja. Apa saja ya teori konspirasi dari G30S ini? Kamu penasaran kan? Simak ulasan lengkapnya bersama Hilo9. Mungkin beberapa dari kamu masih ingat bahwa tragedi G30S ini terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 sampai 1 Oktober 1965. Peristiwa yang sudah terjadi 57 tahun lalu ini masih saja diselimuti misteri sampai sekarang. Latar belakang dan siapa dalang sesungguhnya peristiwa ini belum terungkap. Banyak teori konspirasi yang mengiringi peristiwa ini. Inilah beberapa teori dari G30S yang sudah tim Hilo9 rangkum. Teori pertama, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ini adalah teori paling lazim didengar oleh masyarakat Indonesia karena versi ini adalah versi resmi yang selalu dipropagandakan oleh pemerintahan Orde Baru. PKI mendalangi peristiwa ini dalam rangka ingin mengubah ideologi bangsa menjadi negara komunis. Dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit, PKI berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Ide untuk mempersenjatai buruh dan petani sebagai angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI mendapatkan tantangan dari petinggi Angkatan Darat. Hal ini menimbulkan nuansa saling mencurigai antara militer dan PKI, hingga terjadilah peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap para petinggi ABRI atau Angkatan Darat. Kamu juga bisa menonton film penumpasan pengkhianatan G30S PKI yang terkadang diputar pada TV swasta nasional pada tanggal 30 September atau bisa kamu cari di berbagai kanal digital. Ini adalah salah satu film yang bisa dikatakan propaganda dari Orde Baru yang mengatakan bahwa PKI adalah dalang dari G30S ini. Selain itu, kamu bisa menonton interview dari agen polisi Sukitman, seorang saksi hidup tragedi G30S ini di kanal media digital. Sukitman adalah saksi yang menceritakan bagaimana kekejaman PKI saat terjadinya G30S ini. Dari dua hal yang disebutkan tadi, mungkin kamu akan berpikir bahwa dalang dibalik G30S ini benar-benar dari PKI. Kemudian sudah terang melihat kerumunan-kerumunan yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati. Tetapi orang itu adalah pemuda rakyat dan gerwani dengan kelengkapan senjatanya saja sudah melebihi dari ABRI. Teori kedua, persoalan internal TNI Angkatan Darat. Teori ini pertama kali tercetus pada tajuk Rencana Surat Kabar PKI Harian Rakyat yang terbit 2 Oktober 1965. Hermawan Sulistyo dalam bukunya Palu Arit di Ladang Tebu menyebut ada beberapa fakta kunci yang dianggap mendukung versi ini. Sejarawan Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia tahun 1978 mengatakan menjelang tahun 1965
kubu Angkatan Darat terbagi menjadi dua fraksi yang berseberangan dalam menghadapi Soekarno. Berdasarkan lipi.go.id, perwira Angkatan Darat ditambah 1-2 orang dari angkatan lainnya bersekongkol dengan anggota Biro Khusus PKI untuk menculik beberapa perwira tinggi yang ditengarai anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta 5 Oktober 1965 bertepatan dengan Hari Jadi ABRI. Teori ketiga, kudeta merangkak Soeharto terhadap Soekarno. Dalam jurnalnya, Kesaksianku tentang G30S tahun 2000, Subandrio menuliskan bahwa sejumlah pihak menduga Soeharto sempat bertemu dengan Kolonel Al-Latif dan Letkol Untung, pemimpin aksi penculikan perwira ABRI Angkatan Darat. Dalam pertemuan itu, Latif mengungkapkan rencana kudeta Presiden Soekarno. Namun, Soeharto tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan aksi tersebut. Bahkan, tidak memberitahu informasi tersebut kepada Jenderal A.H. Nasution. 4 jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam harinya, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Menurut Latif, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Menurut Asfi Warman, seorang ahli sejarah, fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latif dan mengetahui rencana G30S, namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani atau A.H. Nasution. Peristiwa ini menjadi titik masuk bagi analisis kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto. Nah, memangnya teori konspirasi peristiwa G30S hanya itu saja? Tentu tidak. Masih banyak teori konspirasi yang akan dibahas. Jadi, saksikan kelanjutan kisah G30S series di video selanjutnya. Gimana netizen? Kamu jadi tahu beberapa teori konspirasi G30S yang marak beredar di masyarakat Indonesia? Atau punya teori konspirasi sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang informasi menarik ini. Follow juga semua akun sosial media Hello9. Sampai jumpa di video selanjutnya.